Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham yang sudah saya siapkan ya. Di sini kita akan melihat bersama bagaimana pergerakan dari 4 saham tersebut ya. Jadi secara technical analysis, untuk yang belum punya, apa kita sudah bisa mulai masuk di saham-saham ini atau kita masih harus menunggu dulu dan memantau untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi, baru kita mulai masuk ke saham tersebut ya. Dan untuk yang masih punya atau yang sudah punya, apa kita sudah masih bisa hold terus dengan harapan dia akan naik ke harga yang lebih tinggi lagi, atau malah ternyata kita harus sudah cut loss ya, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Oke, lanjut aja. Saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham DMAS. Maaf. Oke. Kita lihat saham DMAS ya. Jadi saya gunakan dulu time frame bulanan dulu, minggu ya, bulanan seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah area supportnya. Di sini sentuhan pertama dan di sini adalah sentuhan keduanya. Oke, jadi area ini adalah area support yang bisa dibilang cukup kuat ya. Oke, kalau kita gunakan dailynya seperti ini, di sini sentuhan pertama dan di sini sentuhan kedua dan dia lanjut naik lagi ya. Oke, berarti saat ini kalau kita lihat untuk saham DMAS ini, dia bisa dibilang cukup jauh dari area supportnya, support mayornya ya. Coba kita akan cari support minornya, mungkin di sini kita akan hubungkan. Kita buat area di sini. Oke, ini adalah area support minornya ya. Jadi support di dalam support mayornya. Jadi support minornya. Dan kemudian kita akan buat area resisten yang sering diuji di sini. Oke, di sini resistennya, resisten di dalam resisten ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah area support dan resisten minornya. Di sini support sentuhan pertama, sentuhan kedua, dan sentuhan ketiga. Ini adalah area supportnya, dan kemudian di sini adalah pengujian resistennya. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi saat ini kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya, jadi saat ini saham DMAS ini sudah mendekati area resistennya, resisten minornya, di mana resisten terdekatnya adalah di harga 175 sampai 176 ya, di mana dia pernah diuji resisten ini 4 kali dan belum tertembus ya. Oke, jadi untuk yang masih punya saham DMAS ini, kita bisa perhatikan di harga 175 nanti ya. Kalau 175 nanti dan terbentuknya candle rejection atau candle merah yang berturut-turut, kita wajib atau kita bisa amankan dulu profit yang udah kita dapat ya, atau bisa dibilang kita jual dulu daripada dia terlanjur balik ke area supportnya ini di harga 100 berapa nih? Di harga 157-an itu. Jadi amankan profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke area dimana kita beli ya. Oke, seperti itu, dimana dia saat ini sudah sangat mendekati area resistennya ya. Dan untuk yang belum punya, apa kita sudah bisa mulai beli atau belum? Jawabannya belum. Jadi kapan kita harus sudah bisa beli? Kalau dia sudah berhasil breakout dari area sini atau berada di atas harga 176 baru kita beli. Atau kalau mau beli lagi, kita bisa tunggu dia kembali ke area supportnya ini ya, di harga 157 baru kita bisa mulai masuk. Kalau kita beli sekarang itu sama aja dengan bunuh diri ya. Ada kemungkinan kita cuan kalau kita beruntung, tapi kalau nggak beruntung, kita bisa aja di bawah diseret turun sampai ke harga 157 ini. Pilih mana? Pilih sabar atau mau mencoba keberuntungan? Itu ada di tangan kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya untuk saham yang akan kita lihat selanjutnya ada saham PGAS. Oke, di sini PGAS ini terlihat masih downtrend ya, dimana kalau kita lihat garis EMA 50-nya masih terbentuk yang namanya dead cross. Garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200 dan candle-candle konsisten di bawah garis EMA 50-nya. Oke, kita gunakan time frame bulanan untuk melihat yang pola besarnya. Oke, di sini nggak saya buatkan trend downtrend ya, karena bisa dibilang kurang bagus, atau juga bisa tapi nggak usah.
Oke, seperti ini aja. Kita gunakan daily aja lagi. Oke, di sini kita bisa melihat area supportnya ya. Di sini area supportnya. Kalau saya panjangkan ke sana, apakah ada hubungannya nggak ya? Oke, ternyata di sini juga dia pernah menjadi area support dan resisten juga. Oke. Jadi support resisten itu pasti ada hubungannya dengan pola-pola yang lampau. Oke, di sini juga hampir mendekati sepertinya ya. Hampir tapi belum tersentuh. Kenapa susah banget ya? Ini saya lebarkan lagi biar dapat. Nah, seperti ini. Nah, ini juga dia hampir sempat pernah menjadi area menjadi support di sini ya. Di sini hampir tersentuh dan kemudian akhirnya di breakdown dan kemudian di sini dia berubah fungsi menjadi area resisten. Dan kemudian ketika resisten di breakout, maka resisten berubah fungsi menjadi area apa? Area support. Di sini terbentuk support dan kembali di breakdown lagi, dan kemudian kalau support di breakdown maka berubah fungsi menjadi apa? Betul, jadi resisten di sini dua kali ya, sini. Dan kemudian ketika resisten di breakout ke atas, maka resisten akan berubah fungsi menjadi support selanjutnya. Oke, simpel kan? Di sini satu dan di sini juga satu. Oke. Dan kemudian saat ini dia berarti sedang berada di area supportnya di sini dan di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham PGAS ini bisa dibilang untuk di hold terus masih sangat aman selagi dia belum menembus harga 1260. Tetapi kalau dia sudah menembus harga 1260, ada baiknya kita keluar dulu aja, dimana otomatis kalau dia menembus harga 1260 ada indikasi bahwa pola downtrendnya akan semakin menguat ya, atau bisa dibilang akan turun lebih dalam lagi harganya dari saham PGAS ini. Tapi selagi dia masih berada di atas area ini, di atas harga 1260, masih aman untuk di hold terus, dan target terdekatnya ada di harga 1455. Dan untuk yang belum punya, apa kita sudah bisa mulai masuk atau belum? Jawabannya belum. Karena apa? Karena risk rewardnya atau persentase cut loss kita bisa dibilang cukup lebar dengan target kita yang sangat kecil ya di sini. Dimana kalau kita beli dan kemudian kita harus cut loss, kita harus merelakan kehilangan sekitar 10,11%, dan kalaupun dia naik kita hanya mendapatkan sekitar 5,05%. Jadi jawabannya tunggu aja dulu atau cari saham-saham lain dulu yang sedang bergerak uptrend valid ya, dibandingkan saham yang sedang downtrend seperti ini. Oke, tapi untuk yang sudah punya atau sudah terlanjur beli, di hold terus masih aman selagi dia belum menembus area ini ya, atau di harga 1260. Oke. Selanjutnya kita akan melihat saham ADMR. Nah, ADMR ini sama seperti saham PGAS ya, dimana garis EMA 50-nya di bawah garis EMA 200-nya, dan kemudian di sini kalau kita lihat dia cukup menungkik, cukup tajam ya. Coba kita akan buat garis penghubung di sini, kita akan buat trendline downtrend, bisa apa enggak? Oke, ternyata bisa ya. Ini kita taruh di badannya, dan kemudian yang ini kita hubungkan gini. Oke, di sini saya hubungkan. Di sini adalah resisten awalnya atau harga tertinggi sebelumnya, dan kemudian saya sentuhkan di sini. Sentuhkan di sini, dan kemudian di sini juga hampir mendekati ya, tapi bisa lah. Dan kemudian di sini kalau kita lihat, jadi di sini tidak ada yang saya buat-buat ya. Di sini saya hanya mengikuti polanya aja. Karena sesimpel itu untuk melakukan technical analysis ini. Jadi orang-orang yang bikin ribet itu yang harus dikoreksi itu. Oke, di sini ya. Ini adalah resisten trendline downtrendnya. Jadi bisa disimpulkan dari EMA-nya terlihat dia sedang downtrend, dan kemudian kita gunakan garis bantu resisten trendline juga terlihat saham ini sedang bergerak downtrend. Oke, dan kemudian saat ini bisa kita lihat di sini dia sedang tertahan di area support 795 ya, dimana di sini dia tertahan dan tidak lanjut turun di sini sekali, dan kemudian dia sempat naik dan kemudian masih menyentuh sedikit, dan kemudian dia lanjut naik lagi seperti ini. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini, kita perlu waspadai di resisten trend downtrendnya ini ya. Jadi kalian bisa
pause video ini dan kalian buat garis yang sama seperti saya ini. Jadi perhatikan di harga-harga 1025 ini, atau di harga 1000 berapa ini? Di harga 1030-an lah, 25 sampai 1030-an. Perhatikan nanti yang terjadi candlenya apa? Candle rejection atau candle yang bisa menembus area resisten trailing down trend ini. Tapi kalau rejection terbentuk, mending kalau sudah profit ya udah jual aja, daripada dia kembali lanjut turun seperti pola sebelumnya, dimana di sini resistennya semakin lama semakin menurun, dimana resisten sebelumnya di harga 1700-an, sekarang resistennya di harga 1090-an cuman. Jadi seperti itu. Nah, jadi sama seperti ini ya, muncul candle rejection dan kemudian dia lanjut turun. Di sini juga sempat naik dan terbentuk rejection lagi dan lanjut turun lagi. Oke, di sini juga area resisten ya. Ini kalau kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya di sini. Ini resisten dan kemudian resisten di breakout. Nah, kemudian di sini terbentuk resisten kembali. Oke, di sini ya. Nah, jadi perhatikan area ini. Jadi kalau seumpama nanti dia tidak berhasil ngejebol atau tidak berhasil menembus resisten trailing downtrend ini, garis biru ini, kita bisa jual dulu aja, amankan profitnya udah kita dapat. Tapi kalau seumpama dia berhasil ngejebol resisten trailing downtrend ini, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten 1285 ini, dimana di sini juga ada garis EMA 200 yang berfungsi menjadi area resisten juga. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau seumpama dia berhasil menembus, ada kemungkinan dia akan lanjut sampai ke sini. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus, ada kemungkinan dia akan kembali ke area supportnya ini. Oke, seperti itu ya. Dan untuk yang belum punya saham ADMR-nya, apakah kita sudah bisa mulai masuk? Jawabannya belum. Kenapa? Pertama, saham ini sedang bergerak downtrend, dan kedua, dia sedang berada di area resistennya. Jadi skip aja dulu, cari saham lain ya. Selanjutnya ada saham BRMS. Nah, BRMS ini sama seperti saham ADMR tadi ya, dimana garis EMA 50-nya berada di bawah garis EMA 50-nya berada di bawah garis EMA 200-nya. Maaf, saya ulangin. Dan di sini bisa dibilang ini adalah area resistennya di harga 200 ya, dimana ini terbentuk dari pola yang lampau ya. Di sini ada support 1, dan kemudian sempat naik dan tertahan lagi di sini kedua, dan kemudian supportnya di breakdown di sini. Jadi ketika support di breakdown, maka support akan berubah fungsi menjadi apa? Oke, menjadi resisten selanjutnya ya. Oke, di sini pernah diuji, di sini pernah diuji, di sini juga pernah diuji, dan kemudian di sini juga pernah diuji. Jadi kemungkinan ini saham BRMS saat ini dia sudah mendekati area resistennya. Jadi bisa disimpulkan apa? Untuk yang sudah punya, perhatikan di harga 1000 berapa nih? Di harga 194 sampai 200, apakah dia berhasil menembus harga 200 atau enggak? Kalau berhasil menembus harga 200, kita bisa hold terus saham ini dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, bisa ke sini, ke harga 258. Tapi kalau harga 200 tidak berhasil ditembus, ada kemungkinan dia akan kembali lanjut turun ke area supportnya seperti ini. Nah, jadi siap-siap untuk take profit atau siap-siap mengamankan profit yang sudah didapat ya, daripada dia kembali ke area supportnya. Dan untuk yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai beli? Mungkin kalian sudah bisa sudah bisa menyimpulkan sendiri ya. Jawabannya belum. Karena apa? Karena dia sudah mendekati area resistennya. Kalau mau beli, tunggu di mana? Kalau mau beli, tunggu dia berhasil breakout dari area ini, atau tunggu dia kembali ke harga berapa nih? Ke harga 116. Jadi kalau mau beli, tunggu dia berada di atas harga 200. Kalau enggak, tunggu dia kembali ke harga 116-an, dimana ini adalah area supportnya dari saham BRMS ini. Oke, jadi sudah selesai ya. Jadi 4 saham sudah kita analisis bersama secara technical analisis, dan sudah kita simpulkan bersama apa yang akan kita ambil tindakan ketika sudah menganalisis saham-saham tersebut ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.